Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati. Selama hidup, Yesus pernah meninggalkan teladan untuk kita. Jadi kita tidak boleh lupa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Selama Yesus hidup, Yesus memberikan teladan. Jadi kita tidak boleh lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh hanya berfokus saja hanya kepada kelahirannya saja. Mungkin pada saat ini ya kita senang, atau yang kita yang punya anak-anak, mungkin anak kita senang semuanya karena pakai baju baru. Semua kita senang, saya yakin. Tapi kita harus ingat, kita harus melihat kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak boleh lupa. Ketika Yesus ada di dunia ini, murid-muridnya pun sempat lupa. Ketika Yesus sudah sampaikan, ketika dia setelah lahir akan ada penyiksaan, akan ada kematian. Setelah hari ketiga, Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi murid Tuhan Yesus tidak ingat akan kebangkitan Yesus, tidak mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Yesus katakan 3 hari setelah dia mati akan bangkit lagi. Tetapi murid Tuhan Yesus tidak ingat. Makanya si Thomas itu kan, ketika murid-murid yang lain menyampaikan Tuhan Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya, dia lari. Thomas bilang begini, harus kucucukkan dulu tanganku. Thomas lupa, Yesus pernah bilang dia akan bangkit dari antara yang mati, hari ketiga. Makanya kita tidak boleh berfokus hanya kepada kelahirannya saja. Makanya kemarin Bapak Gembala bilang, kalau hanya berfokus kelahiran, mungkin kita sampai dari dulu sampai sekarang masih bayi, masih anak-anak. Yang dibutuhkan anak-anak adalah susu, bukan makanan keras. Jadi khususnya kita yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, saya yakin percaya kita semuanya membutuhkan makanan keras. Saya yakin percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, butuh yang keras-keras. Amin. Jadi kita harus ingat apa yang Yesus telah tinggalkan untuk kita. Yesus pernah berfirman begini, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Seringkali Tuhan bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sampai sekarang firman itu pun berlaku untuk kita. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, firman itu berlaku untuk kita. Mungkin kita pernah bilang, Bang, Om, Pak, saya sudah bertobat. Apakah betul sudah bertobat? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah benar sudah bertobat? Sesuai firman Tuhan katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan bertobatlah. Kita perlu kesadaran dalam mengikut Tuhan. Sangat perlu sekali. Kita harus sadar. Makanya kita buka dalam Matius 4 ayat 17. Salah satu dari kita, Budi bisa baca, bantu. Matius 4 ayat 17. Yang tidak ada Alkitab bisa lihat ke depan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Coba bilang kiri kanan kita Bapak Ibu. Kita katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga.
Mengaku dosa belum cukup. Kita mengaku dosa kita, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya, masih belum cukup. Firman Tuhan katakan, bertobatlah. Harus bertobat. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 3. Ya, bisa baca. Matius 18. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat 3 ini Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus katakan, kalau kita semua yang ada di sini, kalau tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita disuruh apa tadi Bapak Ibu? Bertobat. Bertobat. Kita disuruh bertobat. Seringkali saya dengar begini Bapak Ibu, puji Tuhan saya sudah bertobat. Saya sering dengar begitu. Kata-kata ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Saya sudah bertobat. Saya sudah berhenti merokok, puji Tuhan. Saya sudah meninggalkan mungkin adat istiadat atau minuman keras atau yang lain-lain. Oke. Tapi dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, mungkin kita masih berada dalam dosa. Masih ada sifat karakter yang tidak berkenan dalam Tuhan. Seringkali kita bilang, saya sudah melayani, betul. Kami udah di sini, kami udah singer, udah pemain musik, benar. Saya udah jemaat, benar. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun masih ada timbul dosa dalam hati, dalam pikiran, dalam pendengaran. Semuanya ini jika tidak dikuduskan oleh Tuhan pasti menimbulkan dosa. Sama seperti rumput Bapak Ibu Saudara. Ketika rumput diracun, itu akan mati. Beberapa lama kemudian akan, yang pernah nyemprot ya di RGM mungkin, kira-kira tumbuh lagi nggak rumput itu? Iya Bapak Ibu, dosa seperti itu. Ketika sudah habis, kita merasa sudah bertobat, sudah beres. Ketika kita tidak berada dalam pimpinan Roh Kudus, itu akan tumbuh lagi, akan hidup lagi. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Makanya kita perlu bertobat. Ini, makanya Tuhan katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Makanya kita ada pada saat ini supaya kita semuanya masuk ke dalam kerajaan surga ini. Jadi momen Natal ini bukan hanya berfokus pada kelahirannya saja. Kita harus ingat perjalanan Tuhan Yesus selama masih hidup. Yesus memberikan teladan, memberikan contoh untuk kita supaya kita melakukan, supaya kita bertobat. Jadi apa yang harus kami lakukan Om? Yang pertama, kita harus sadar. Kita harus sadar akan diri kita. Coba kita buka dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Ya, bisa baca terus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Firman Tuhan bilang gini, sadarlah dan supaya dosa kita dihapuskan. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu. Kita di sini datang sadar nggak kira-kira? Punya kesadaran nggak kira-kira? Coba lihat kiri kanannya. Sadar nggak kita hari ini di gereja? Mana tahu kan otomatis bisa ke sini. Sadar ya? Tanpa paksaan orang lain ya. Makanya firman
firman Tuhan katakan, sadarlah dan makanya kita perlu kesadaran. Kita perlu sadar supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya dosa kita yang banyak, yang diwariskan dari nenek moyang kita, sejak dari Abraham, baik dari kembali ke awal lagi, Adam dan Hawa, semuanya turun sampai saat ini, kita mengakui, kita sadar, supaya dosa kita dihapuskan. Makanya tidak cukup pengakuan dalam mulut kita. Yang pertama itu kita harus sadar. Makanya saya yakin dan percaya kita yang hadir pada siang hari ini semuanya sadar. Amin. Yang kedua, baru masuk ke pengakuan. Mulut kita harus mengaku. Kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga, setelah kita sadar, setelah kita menerima Tuhan, apalagi mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ini enaknya Bapak Ibu. Ketika kita mengaku, yang terjadi apa? Terjadi pengampunan. Nah, ini enaknya Tuhan kita. Tidak perlu yang aneh-aneh. Ketika kita sadar, ketika kita mengaku dosa itu keluar dari mulut. Keluar dari mulut Bapak Ibu. Ini namanya pengakuan. Makanya kita perlu mengaku kepada Yesus. Iblis, setan, dia tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya ketika kita, contohnya ini begini, pemimpin pujian kan katakan, kita nyanyi semua, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Makanya kita perlu mulut ini mengeluarkan kata-kata. Inilah pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tapi seringkali ketika pemimpin pujian katakan, mari kita memuji Tuhan, angkat suaramu, mungkin masih ada yang belum mengeluarkan kata-kata. Itu iblis tidak bisa memuji, iblis tidak bisa menyembah. Makanya saat kita memuji Tuhan, perlu sekali pengakuan. Mulut kita ini terbuka. Kita katakan seperti lagu tadi, apa tadi? Yesus kau, apa tadi? Setiap jalan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita diajak bernyanyi, ini mulut kita usahakan keluar Bapak Ibu. Jangan kira ketika kita dalam ibadah, ketika kita dalam gereja, itu tidak ada yang namanya setan. Jangan pikir saya sudah beribadah dalam gereja, saya udah aman, setan gak ada lagi. Tidak, tetap ada. Ketika Yudas Iskariot melakukan perjamuan kudus bersama Tuhan, ketika Yesus belum ditangkap, setelah melakukan perjamuan kudus, yang terjadi kepada Judas adalah dirasuk oleh setan. Berarti setelah ibadah, dalam ibadah, setan itu bisa ada. Makanya kita perlu pengakuan kepada Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita. Supaya apa? Supaya kita dilindungi, supaya untuk pengampunan dosa kita. Ini Bapak Ibu, penting sekali pengakuan kita. Jika kita mengaku dosa kita, kita semua yang ada di sini, jika kita mengaku, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa, ampuni saya, maka Tuhan akan mengampuni. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, enaknya Tuhan kita, ketika kita mengaku saja, dosa kita sudah
ampuni. Makanya jangan diulang-ulang kembali. Itulah artinya bertobat. Nah, ini dia. Yang ketiga apa? Tidak berbuat dosa. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Enak enggak kalau Tuhan bilang gini? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah enaknya Tuhan kita. Yesus mau mengasihi kita. Yesus mau menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Kalau kita baca judul ini, perempuan yang berzina, makanya pada poin yang ketiga, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga, supaya kita bertobat, ini jangan berbuat dosa lagi. Makanya Tuhan bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Ketika ada perempuan yang kedapatan berzina, itu ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa perempuan ini di hadapan Tuhan. Jadi menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu, harus sampai mati. Mereka bertanya kepada Tuhan hanya untuk menjatuhkan Tuhan, tapi Tuhan mengetahuinya. Makanya Tuhan bilang begini, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, maka itulah yang pertama kali melempari perempuan ini. Makanya mereka akhirnya pulang satu per satu. Itu membuktikan bahwa kita penuh dengan dosa. Bahkan kita pun yang sering datang beribadah masih ada dalam dosa. Ahli Taurat dan Farisi itu, Bapak Ibu, mengerti kebenaran firman Tuhan. Apakah mereka tidak pernah ke gereja? Kira-kira mereka selalu berada dalam gereja. Mereka beribadah. Makanya perlu sekali kesadaran kita, pengakuan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus ingatkan kita, khususnya yang ada di tempat ini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari Natal ini. Bayangkan Bapak Ibu, jika Tuhan sendiri bilang, kalian yang beribadah pada siang hari ini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa jawaban Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ketika Tuhan bilang, mulai dari sekarang, kalian yang beribadah pada siang hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Apa jawaban Bapak Ibu? Kita kan punya mulut Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang, poin yang kedua adalah pengakuan. Setan itu, iblis, dia tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setan dan iblis tidak bisa menyembah dan memuji Tuhan. Itu perbedaan setan. Jadi kita punya mulut, berarti kita harus berbicara. Kita harus mengakuinya. Makanya saya katakan, kalau Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, apa jawaban kita Bapak Ibu? Ketika saya tanya, kita jawab Bapak Ibu. Karena setan gak akan jawab itu. Apakah setan jawab? Saya gak akan buat dosa lagi om. Namanya dia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita yang masih ada sekarang, yang masih hidup, ketika disampaikan firman Tuhan, kita harus merespon. Karena masih diberikan waktu sama Tuhan. Mungkin anak muda khususnya yang hadir pada hari ini mungkin mengatakan begini, seringkali saya masih muda om, saya masih muda bang. Mungkin
Ada ya yang pernah mengatakan begitu ya. Mungkin ada orang tua yang mengatakan, nanti sajalah saya bertobat, tunggu saya sudah tua. Saya sering dengar kata-kata ini. Nanti sajalah, tunggu udah mau mati baru saya bertobat. Ya kalau belum mati. Karena kita semua yang ada di sini, hidup kita ini terbatas. Jadi kita harus sadar, hidup kita ini ada batasnya. Makanya sering saya bilang kepada kaum pemuda, saya bilang sama mereka begini, jangan kira, jangan kalian pikir, kalian bilang, saya masih muda bang, nanti saja saya bertobat, nanti saja saya datang beribadah. Jangan kira seperti itu. Karena umur kita, kehidupan kita yang menentukan Tuhan. Tidak tahu besok, tidak tahu nanti setelah ibadah ini. Makanya firman Tuhan, ketika disampaikan bertobatlah, jangan perbuat lagi, dari sekarang kita lakukan. Amin. Kita akui pada saat hari ini sama Tuhan. Tapi saya nggak tahu lah ya, kalau kita semua di sini mungkin ada yang merasa tidak berdosa lagi. Ada yang nggak berdosa lagi? Saya mau tanya, mana tahu ada. Berdosa semua ya. Ini makanya perlu sekali ungkapan kita dari dalam hati. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu sekali kesadaran kita supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan bilang, jangan perbuat lagi dari sekarang. Enak sekali Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang kepada kita, kamu Erik, jangan berbuat dosa lagi. Saya rasanya enak sekali ya. Kalau sudah dibilang itu pasti enak. Enak gak kira-kira? Enak ya? Ini makanya setelah kita mengakuinya, setelah kita berkata, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan pasti mengampuni. Tapi Tuhan katakan, jangan perbuat lagi dari sekarang Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mati terhadap dosa. Kita buka Roma 6 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maksudnya Bapak Ibu, sebab siapa, ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maksudnya bukan langsung mati, dibunuh gitu, bukan. Di ayat 6 tampilkan lagi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi selama ini kita masih diperhamba oleh dosa. Kalau kita diperhamba, itu yang mengatur bukan kita, tapi dosa.